Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulur-dulur Ma'iyah dimanapun panjenengan semua berada, saya doakan mudah-mudahan panjenengan selalu dalam lindungan Allah, selalu bahagia, lancar rezeki, terlindungi keluarga, sehat, amin amin amin. Salam Ma'iyah, salam silaturahmi, meskipun jarak jauh, meskipun hanya secara online melalui video, ya siapa tahu suatu saat nanti kita diperjalankan dan dipertemukan. Kalau misalnya kita ketemu, ini misalnya panjenengan ketemu saya pas entah di ziarah atau di Ma'iyah atau pas dimanapun, jangan sungkan-sungkan untuk menyapa. Ya, kita jadikan Ma'iyah ini sebagai tempat untuk menyambung silaturahmi, ya, untuk saling belajar, menemukan sesuatu yang sejati, gitu nggih. Itu semangat Ma'iyah yang selalu didengungkan oleh Mbah Nun. Ya, di sesi kali ini saya pengen membaca komentar-komentar panjenengan, komentar yang di video kemarin ya, yang di ini Cak Nun dan Jamaah Ma'iyah yang ke-13, yang timelinenya yaitu ketika Cak Nun dituduh tidak bersanad ilmunya. Ini komen-komennya banyak ini. Ini pertama dari Mas Didik Budi. Cak Nun itu bagaikan emas yang terpendam. Oke, matur suwun nggih Mas Didik Budi. Mutiara terpendam, emas yang terpendam ya. Kenapa terpendam? Karena Cak Nun adalah manusia yang tertutup oleh pakaiannya, bahkan ya. Artinya kalau disebut sebagai kiai, beliau tidak berpenampilan sebagaimana umumnya kiai. Kalau disebut sebagai intelektual, beliau juga tidak berprofesi sebagaimana umumnya intelektual. Kalau disebut sebagai seniman, beliau juga tidak berprofesi sebagaimana umumnya seniman. Nah, hal seperti ini bisa sangat bermanfaat untuk sebagian orang, tapi bisa menjadi bahan ejekan bagi orang yang penuh kebencian. Misalnya bagi sebagian orang yang hatinya jujur melihat kebenaran, ya dia akan melihat bahwa ternyata dunia itu tidak harus terikat oleh sesuatu, oleh status gitu kan. Sehingga dengan melihat fenomena Mbah Nun ini, kita bisa terbantu untuk tersadarkan bahwa menjalani kehidupan dunia itu tidak harus terikat menjadi apa atau memiliki posisi sebagai apa ya. Tapi bagi orang yang tidak paham, ya mereka akan mengatakan bahwa wah, Cak Nun ini nggak jelas, nggak punya posisi yang jelas. Seniman bukan, penyair juga setengah-setengah, kiai juga tidak kan gitu. Itu kalau orang berpandangan negatif. Maka itu salah satu celah orang yang penuh kebencian itu yang digunakan untuk menyerang Cak Nun. Oke, itu dari siapa tadi? Mas Didik Budi. Kemudian dari Mas Basuki. Cak Nun nggak bersanad nggak apa-apa,
Yang bermasalah adalah kalau Cak Nun memfitnah, menganggap dirinya paling berilmu, merendahkan orang lain di depan jamaah ma'iyah, apalagi dengan alasan kesambet. Dan harus kritis kalau gurunya melenceng dan diingatkan guru songong. Lah ini kata-kata songong ini menunjukkan kualitas komentatornya ya, kualitasnya rendah. Berarti dia menggunakan kata-kata seperti ini itu menunjukkan kualitas orang tersebut. Maka kalau orang itu kualitasnya rendah, dia memandang Cak Nun pasti dengan pandangan yang buruk. Kemudian Mas Saifuddin, salam santun jamaah ma'iyah. Nggih, Mas Saifuddin. Rahayu, nah ini biasanya rahayu biasanya. Terima kasih atas komentarnya. Kemudian dari Mas Fantastiko, alhamdulillah sehat selalu Mbah. Simbah sendiri tidak mau pernah dikultuskan. Tidak pernah mau dikultuskan mungkin maksudnya. Tidak mau juga dianggap kiai, tapi beliau cuma pengen dianggap Mbah ben iso raket karo putune. Ya berarti paham ini Mas, ini paham Mas Fantastiko ini paham siapa Mbak Nun. Matur suwun. Cak Nun itu waliullah. Mas Jaka Andra. Nggih. Mugi-mugi Mas Jaka Andra sehat dan bahagia, lancar rezekine. Amin ya rabbal alamin. Dan ya, kata kesambet ini masih sering digunakan untuk mengejek secara satir gitu kepada Cak Nun. Saya ingin katakan gini ya, kesambet itu kan hanya istilah ya. Tapi intinya adalah dia itu kesambet adalah kondisi di mana orang itu di dalam keadaan tidak terkontrol oleh kesadarannya kan gitu, sehingga ada pengaruh dari luar yang mendorongnya untuk melakukan atau mengatakan sesuatu. Nah, kalau seperti ini pengertiannya, berarti kesambet itu bisa positif, bisa juga negatif. Kalau negatif, ya bisa jadi dari setan, dari pengaruh-pengaruh buruk lainnya, atau trauma atau apa ya. Kemudian tidak terkontrol sehingga orang melakukan tindakan atau perkataan sesuatu. Itu kalau negatif. Tapi kalau positif ya, keadaan tidak tersadarkan tapi dia positif, berarti dia akan terdorong untuk mendekat kepada kebenaran. Mungkin kebenaran itu belum dia sadari saat ini. Kalau dalam istilah tasawuf itu disebut majdzub. Majdzub itu artinya terseret. Jadi kalau ada istilah wali jadab, jadab itu kondisinya, keadaannya. Nah, kalau majdzub itu orang yang dalam kondisi jadab itu, dalam kondisi terseret itu. Terseret oleh apa? Terseret oleh kecintaannya kepada Allah. Nah, maka kita jangan terpaku oleh pada istilah. Karena istilah itu maknanya bisa bermacam-macam. Nah, tinggal kita mau berpikir lebih tinggi atau hanya berpikir pada level itu saja. Kalau level berpikir kita rendah ya kita akan terus menerus bertabrakan ini. Nah, sedangkan dalam level pemikiran yang lebih tinggi, pada kejiwaan, pada olah rasa yang lebih tinggi, istilah-istilah itu justru tidak menjadi acuan di dalam mendefinisikan sesuatu. Karena acuan utamanya adalah pada pengalaman rasa, pengalaman batin, pengalaman cinta. Itu yang menjadi acuan, jadi bukan pada istilahnya. Makanya kalau dalam tasawuf itu ada istilah syatohat ya. Syatohat itu kata-kata seperti orang tidak tersadarkan gitu. Misalnya gini, ya Robbi anta ana ana la ana wala anta. Ya Tuhanku, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Engkau adalah aku adalah engkau. Tidak aku dan tidak pula engkau. Oh kan? Dia berusaha untuk mengejar fenomena rohaninya itu dengan kata-katanya, di mana kata-kata itu tidak sanggup untuk mengejar makna yang dirasakan oleh seseorang. Nah, beginilah yang sering dialami oleh Cak Nun itu hal-hal seperti ini, sehingga kalau kita hanya berpacu pada
kata-kata, maka kita akan kebingungan sendiri gitu. Maka jangan hanya melihat sesuatu yang terdengar, yang terlihat oleh kasat mata, tapi coba naikkan itu. Apa gunanya jadi manusia kalau level kesadaran kita hanya kesadaran yang kasat mata saja, yang fisikal saja. Sedangkan manusia itu ada sisi jasmani, ada sisi rohani. Ngopi sik lur. Seperti itu nggih. Rumah ya. Oke, selanjutnya tadi Mas Jaka Andra sudah. Berikutnya apa ini? Mas Nurul. Kalau harus bersanad nggak usah ikut Nabi Muhammad. Beliau juga nggak bersanad kecuali Anda pernah bertemu. Ini nggak jelas sih maksudnya apa ini. Dari Jack Bom. Sewaktu masih kanak-kanak, Cak Nun itu sering berdebat tentang agama dengan Waliullah Gus Ud. Saya rasa Cak Nun bukan orang biasa. Ya, berarti beliau ini paham. Artinya berdebat itu bukan berarti bertengkar ya. Berdebat itu artinya saling sharing-sharing argumen tentang pengalaman spiritual. Seperti perdebatan di kalangan sufi, perdebatan di kalangan filosof itu bukan perdebatan bermusuhan. Beda dengan perdebatan di kalangan orang-orang yang apa ya, kelas intelektualnya itu hanya berkelompok-kelompok, hanya tersekat-sekat. Umumnya orang kalau mendengar kata debat itu kan seolah bermusuhan, padahal itu tidak harus seperti itu ya. Perdebatan itu tanda kecerdasan. Oke, matur nuwun Mas siapa ini? Jack Bom. Kemudian lagi nih, Jack Bom lagi nih. Sing nyinyir masalah sanad berarti ku ilmune luwe ampuh karo Gusmus Kang. Oke, matur suwun Mas Jack Bom. Kemudian berikutnya Pak Sumijan. Dulu Mbah Nun sering sepanggung dengan almarhum Kiai Muzammil, ya Allah yarham, yang sering ditanyai dalil untuk mencocokkan yang Mbah Nun sampaikan ada dasarnya dan sesuai Quran dan hadis. Ya memang kapasitas Mbah Nun memang seperti itu ya. Jadi kalau beliau memang bukan ahli dalam hafalan, bukan ahli dalam hal referensi ya. Tapi beliau ahli dalam hal menyatukan, melingkarkan banyak kalangan itu. Makanya kalau ditanya spesifik tentang ini dalilnya apa, itu dalilnya di kitab apa, halaman berapa, itu Cak Nun bertanya kepada orang yang ahli. Dalam hal ini ya Kiai Muzammil. Yang konon ceritanya yang saya ingat dulu, Kiai Muzammil itu bertemu Cak Nun itu pas waktu di ini tempat pencucian mobil itu katanya. Ya, itu yang saya dengar langsung, nggak tahu rekamannya masih ada apa enggak itu di YouTube. Di cucian mobil mereka bertemu, terus ngobrol-ngobrol dan ternyata ada kecocokan. Sehingga Kiai Muzammil sering diajak untuk bermayah. Kemudian selanjutnya dari siapa ini? Ion. Ya Cak, sak pemahaman karo aku, kelingan tahun 90-an cek jarang wong solawatan. Ono mau nang musola atau langgar. Mbah Nun mulai tahun 97, 98 baru Mbah Nun memulai menggemakan solawat. Biyen wong wedok kudungan angel lek kepengin kerja masya sarjana. Lek kanggo aku sing gak sekolah ya gak mondok. Mbah Nun iku omongane gampang difahami ya. Bagi orang yang tidak mondok dan tidak sekolah itu penjelasan Cak Nun mudah untuk dipahami. Lek jarene ana salah ya jenenge menungso, lek ana sing nuntut kudu bener terus ya gak iso. Menungso sing bener ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur suwun Cak. Matur suwun kembali Mas Ion. Sama-sama. Ini orang yang mengikuti perjalanannya Cak Nun ya pasti akan paham lah. Jadi tidak melulu yang dilihat itu
kesalahannya tok, kebaikan segitu banyaknya, manfaat segitu banyaknya. Dan memang benar ya, yang ada yang pernah mengalami tahun 90-an itu orang berjilbab sangat jarang sekali, bahkan malu kadang berjilbab. Terus ini acara orang kumpul, sholawatan diiringi musik untuk kita bisa bicara santai ya. Itu orang mulai melakukan itu ya karena inspirasi ma'iyah, diakui atau tidak. Sholawat menjadi populer, orang bersolawat menjadi pede. Kalau dulu sholawat tuh kesannya dilanggar, terus yang membaca orang-orang tua. Ya bahkan di tahun 2005, 2006 itu masih belum semenggelegar sekarang. Kalau dulu saya waktu main gitar itu, ada teman saya ngomong gini, gitaranmu gue enak aja nih, sayangnya sholawatan. Nah itu loh, sayangnya sholawatan. Jadi sholawat tahun itu masih pertarungan ya, padahal tahun 2005 loh itu. Jadi kerennya belum seperti sekarang ini. Nah, coba siapa yang memulai itu? Sholawat kelihatan keren itu siapa coba? Di situ ada perpaduan antara religiusitas dengan kebudayaan, dengan musik, dengan macam-macam ya. Di ma'iyah itu sholawatan kelihatan keren. Dimana orang yang merokok itu merasa dirangkul oleh semangat Islam itu karena ada seorang kiai yang mengajak untuk bersolawat tetapi tidak melarang orang untuk merokok di lingkungan tersebut, sehingga ada saling mendekatkan gitu loh, saling merekatkan, bukan saling menjauhkan jarak masing-masing. Ya itu sebabnya saya yakin Cak Nun itu meninggalkan ilmu, meninggalkan semangat persaudaraan, meninggalkan sholawatan jika suatu saat beliau sudah berada di tempat yang lebih tinggi. Itu yang akan ditinggalkan oleh Cak Nun, yang akan dikenang dari Cak Nun. Akan tetapi orang yang sedang menjabat itu nanti akan meninggalkan, belum tentu seperti yang ditinggalkan oleh Cak Nun. Apalagi tingkat jabatannya itu semakin tinggi, bisa jadi dia meninggalkan hutang negara untuk dibayar oleh anak cucunya. Bisa jadi dia meninggalkan perpecahan karena sudah melahirkan orang yang mendukung dan menentangnya. Jadi hati-hati kalau Anda terlalu mati-matian mendukung orang yang sedang berkuasa, sedang menjabat. Itu hati-hati karena semua itu ada masanya. Sedangkan ilmu persaudaraan, penyatuan antar manusia, sholawatan secara populer yang dilakukan oleh Cak Nun ini adalah hal yang akan abadi. Ya, semakin lama akan semakin dikenal orang, semakin merembet, menular, merembet terus diwarisi oleh anak cucu. Akan terus dan terus. Tuh. Kemudian berikutnya Mas Ko Leon, kalau membahas sanad Mbah Nun juga bersanad. Coba ditarik dari kakek beliau. Tapi Mbah Nun tidak pernah membahas sanad beliau. Mbah Nun tidak diakoni siapa-siapa, nggih ndak masalah. Yang penting beliau tresno marang Kanjeng Nabi lan putu-putune ma'iyah. Itulah yang saya kagumi dari beliau Mbah Nun. Nggih leres. Memang Cak Nun tidak mau membahas ini ya, setahu saya. Tapi kita yang perlu sebenarnya hal seperti ini ya. Harusnya kita yang menggali tentang sanadnya bagaimana, Cak Nun pernah bergaul dengan siapa. Ya kita yang harus mewarisi ini gitu loh. Harus secara ilmiah ya, secara ilmiah supaya orang tidak sembrono gitu menuduh yang ndak gitu. Ya, kita harus memiliki semangat untuk riset, semangat untuk penelitian, itu penting itu.
penting, harus seperti itu. Saya kira jamaah ma'iyah harus punya semangat riset seperti itu. Jaka Andra, Mas Jaka Andra, sanad Mbah Nun itu sampai kepada kakeknya Kiai Imam murid Syekhona Khalil Bangkalan yang diserahkan cincin Syekhona Khalil Bangkalan. Itulah kenapa lambang ma'iyah adalah cincin Mbah Syekhona Khalil. Sampai kepada kakeknya Kiai Imam. Nggih, matur suwun Mas Jaka nggih. Jadi ma'iyah itu simbolnya cincin karena kenapa tadi? Syekhona Khalil Bangkalan. Oke. Pemberian dari Kiai Khalil. Jadi berupa lambang ya, lambang. Sanad itu artinya kan sandaran toh. Sanad itu sandaran. Ya, informasi-informasi seperti ini monggo ditelaah lebih lanjut. Monggo menjadi kesadaran kolektif. Ya. Kalau misalnya punya informasi silahkan di-share. Kita bersama-sama menuju kebenaran yang sejati. Kalau Cak Nun pernah mengistilahkan ada kebenaran sendiri, ada benarnya orang banyak, dan ada benar yang sejati. Nah, kita di ma'iyah ini kita mungkin berangkat dari benar menurut kita masing-masing karena kita punya latar belakang berbeda-beda. Ya, kemudian kita serawung dengan benarnya orang banyak dan kita sama-sama terus mencari kebenaran yang sejati. Nah, salah satunya dengan cara seperti ini. Semangat untuk riset. Kemudian dari Siti, sing benerne niku Gusti Allah mboten menungso. Oke, balasannya apa iki? Ini jawaban ngono wajan ya iso. Oke. Jamaah ma'iyah nyimak dari Risang. Oke, matur suwun Mas Risang. Kemudian dari Mustaqim, mohon maaf saya sering ikut di ma'iyah, terasa sekali baru suka ngenyek-ngenyek NU, padahal yang datang ngaji itu 99, yang datang anaknya orang-orang NU. Sering, dia mengatakan sering. Sering itu berapa kali? Di ma'iyah yang mana? Ya, hal seperti ini coba. Ini kan pengakuan yang belum ada pembuktiannya. Dulu waktu Cak Nun ke Sumberjo, itu Cak Nun pernah bertanya kepada para jamaah di Sumberjo Bojonegoro sini ya. Di Bojonegoro sini saya nonton langsung itu. Jadi ditanyai, ada yang angkat tangan terus kasih pertanyaan, siapa yang berjasa mengajarkan Islam kepadamu? Dijawab ada yang orang tuanya, ada sekolahnya dan sebagainya. Terus Cak Nun bertanya gini, terus NU berjasa atau tidak? Nah, semuanya kaget toh dengan pertanyaan itu. NU berjasa atau tidak atas pemahamanmu, belajarmu terhadap Islam? Terus dijawab toh, jamaah jawab berjasa. Nah, terus Cak Nun jawab lagi, dibalik lagi jawabannya dengan nada yang agak tinggi. Lah kalau Mang NU berjasa, kenapa tidak kamu sebutkan? Ya, pertanyaannya kan siapa yang berjasa mengenalkan Islam kepadamu? Kenapa NU tidak kamu sebutkan kalau NU itu berjasa? Itu loh. Aku ngerti dewi ra iku rek, ngerti Cak Nun mengatakan seperti itu. Ngerti dewi. NU berjasa mengenalkan Islam padamu. Kenapa kamu tidak sebut waktu aku tanya siapa yang berjasa mengenalkanmu kepada Islam? Artinya hargailah sejarah. Berkali-kali Cak Nun mengatakan itu, hargailah sejarah. Bahkan di Jombang kemarin waktu sama Bupati sama Polres Jombang ya, itu juga salah satu yang ditekankan adalah pelajarilah sejarah, ojo lali karonan asal usul itu. Nah, makanya jadi kita melihat Cak Nun itu jangan sepotong-potong gitu loh. Ketika Cak Nun mengatakan A, itu kita lihat itu kapan, di mana, situasinya seperti apa. Nanti di kesempatan lain juga akan berbeda dengan nuansa yang berbeda.
Makanya sing ombo berpikir, ya kan. Nih, iki sapa iki Mustaqim iki. Dia ngomong aku sering mak iya itu sering itu seberapa kali. Sakno ngenyek piye iku perasaanmu tok iku. Nek anjene ngenyek NU kok kenapa kok ngajak Kiai Muzamil? Kiai Muzamil itu NU. Oke, balasannya piye iki? Jaka Andra sering balas ya. Matur suwun Mas Jaka. Ini karena NU sudah nggak berada di tracknya seperti dawuh Mbah Syaikh Awal kepada murid-muridnya. Tugas Mbah Nun memang untuk mengingatkan karena dari buyutnya Mbah Nun membawa cincin Mbah Syaikh Awal, makanya lambang Ma'iyah itu cincin. Kemudian jawabanmu top ini Mbak Fitriana, matur nuwun Bu Fitriana. Dan lagi nih Bu Fitriana ini enek salah satu kiai di Jawa Timur sing diimpeni karo Mbah Hashim. Mbah Hashim dawuh lek NU gak iso bengi baliknya kaya mbiyen bisa-bisa jadi bumerang. Ya, kalau hal-hal seperti ini apalagi hal yang sifatnya mimpi itu kan sifatnya kebenaran yang subjektif ya. Yaitu bisa dijadikan sebagai pembelajaran tetapi tidak bisa menjadi parameter untuk hal yang sifatnya ilmiah umum gitu. Karena subjektif ya, kita tidak menolak pengalaman-pengalaman seperti itu, tetapi kita tidak serta-merta menjadikan itu sebagai hujah. Tapi kita tidak menolak gitu. Kita hormati orang yang punya pengalaman seperti itu. Dan tidak boleh ada kebencian, itu yang penting. Ketika ngomong hal-hal seperti ini ya kita tidak untuk membenci siapa-siapa. Allah punya takdir manusia seperti Cak Nun dengan bakatnya yang ceplas-ceplos seperti itu. Tapi di sisi lain Allah juga mentakdirkan ada seorang kiai yang cenderung diam dalam mendalam gitu. Itulah fenomena. Maka kita sebagai seorang santri yang setor kuping, yang juga mikir, menalar, kita harus hormat kepada keduanya, baik yang berkarakter kiai ceplas-ceplos maupun kiai yang pendiam. Cuman yang kita ingin counter adalah orang-orang yang mencari nama dibalik nama besar kiai, atau yang menebar fitnah tapi berlindung di bawah nama NKRI misalnya. Tapi faktanya senengannya mecah-mecah, pecah sana pecah sini, tuduh sana tuduh sini, tapi dia berlindung di bawah nama NKRI, di bawah nama Nahdien, di bawah nama NU gitu, untuk menuduh-nuduh saudara sebangsanya sendiri. Kopi kuah kayak gelas gede. Oke, matur nuwun. Mbah Nun selalu mewakili apa yang dirasakan wong cilik. Sarjono Pri. Saya tak like saya lah mau. Sing lagi. Merasakan apa yang dirasakan wong cilik ya. Ya itulah khasnya Cak Nun ya. Jadi orang-orang yang tidak punya kuasa, ya orang-orang yang wong cilik lah istilahnya. Itu kalau Cak Nun sama Cak Nun itu merasa diayomi. Karena Cak Nun itu ya orang besar ya. Seandainya mau jadi pejabat ya tidak sulit. Tapi Cak Nun lebih memilih untuk bersama-sama wong cilik. Ya itu yang menyebabkan kenapa awet. Cintanya itu awet. Oke, terima kasih Mas Sarjono Pri. Kemudian lagi nih Mas Jaka Andra. Wah, sampai apa lah Mas Jaka Andra sering komen nih. Sampean baru apa bagaimana di NU? Sampai nggak tahu apa tugas keluarga Cak Nun dalam NU dan Muhammadiyah. Ya kebangetan sampean. Oke. Tiga waring ke saya Mas kesuwen Islam. Mai Jawa. Kesuwen Islam maksudnya apa iki? Ya memang Islam, tetapi dalam prosesnya itu kan orang butuh pegangan yang dekat gitu loh.
sesuatu yang bisa dipegang secara dekat. Ber-NU, ber-Muhammadiyah itu kan kendaraan untuk menuju Islam. Karena kita enggak ini, kita tidak ketemu Nabi Muhammad langsung. Berikutnya dari Roban, hidup Cak Nun. Matur suwun Mas. Berikutnya lagi dari Gundalagen, nanti di alam barzah tanyakan saja Kiai Hamim Jazuli atau Kusmi, kemudian Mbah Lim, Imapuro atau sekalian Syekhona Holil. Nantilah yo sok-sokan tanya sanad Mbak Nun itu malu sendiri. Ya, artinya Kusmi, Kiai Holil ya, Mbah Lim ini tahu siapa Cak Nun. Dari Wiji Subari, ceplas-ceplos boleh aja tapi jangan menyakiti. Karena prinsip hidup di dunia ini yang penting kalau dicubit masih terasa sakit, jangan cubit orang lain. Balasane sapa iki? Mbak Fitriana, Bu Fitriana. Balas lagi nih ya, tadi sudah. Kayak presiden memang gak nyakit lah ya ta, melek ta. Sopo tokoh di Indonesia, entah kiai atau ulama, profesor, ati apapun sing wani ngomong lek Indonesia bebrok temen, sing wani ngomong wong akeh-akeh segolek aman. Kemudian Jaka Andra lagi. Wah. Prinsip manusia di dunia ini jadi khalifah atau pengurus mengelola bumi, meluruskan apa yang bengkok. Oke. Mai Jawa. Membales Fitriana. Kudu pinter-pinter urip ning donya iki, dagelan model ngono ya kudu diimbangi dagelan pisan. Yes, kono. Oke, love you Mbak Nun. Oke, matur suwun Mak Yuni. Kemudian dari Lam sini Lam. Ya betul, itu dulu setelah terkontaminasi politik. Cak Nun beda banget, ucapannya sering menghina mengucap terkontaminasi politik ya tudian maneh ya. Nek Cak Nun ning politik lah bukan ning partai wae, Mak. Nenak oleh badhe akeh malane. Itu perasaanmu tok ae iku. Semua sing elek-elek gak usah diwaca. Ibarat ini rumah ya, ini teras, datanglah ke rumah orang dengan cara yang sopan. Oke, Mas Purnomo Aji. Kalau ada yang bilang Cak Nun gak bersanad, biarkan saja dek. Yang penting kita tetap terus memuji dan memuliakan Kanjeng Nabi. Saya juga nahdien tapi tetap menghormati dan mengagumi Cak Nun. Matur suwun Mas Purnomo Aji. Nggih. Ya mungkin sekarang saatnya untuk bicara ya. Saatnya untuk berbicara. Saya merasakan ada dorongan untuk ke sana. Karena kalau diam terus nanti mutiara yang terpendam itu akan terpendam gitu loh. Ojo rek mutiara kok terpendam terus itu ki apa kowe. Bisa jawab ya jawab. Ada balasan, siapa lagi nih? Mungkin yang bilang Cak Nun tak bersanad itu belum tahu jika Cak Nun itu cucu dari Mbah Zahid, salah satu murid Syekhona Khalil Bangkalan, dan teman berguru Mbah Zahid adalah Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Hasyim Ahmad Dahlan. Betul. Mas Jaka Andra lagi ini. Mungkin anggota baru Nahdien mereka nggak tahu sanad Cak Nun. Biasanya oke. Oh, masih banyak lagi. Ilmu dari Umi Rakil, ilmunya Mbah Nun adalah ilmu tingkat tinggi. Tidak semua orang bisa langsung memahami. Matur nuwun atas pencerahanipun. Terima kasih kembali Bu Umi. Bu Mas Umi Rakil. Aku seneng nek komentar-komentar ngono iki kan. Artinya ada orang yang pikirannya itu mendalam dan meluas. Kemudian dari Mas Pak Pengembara. Alhamdulillah Mas sanad Mbah Nun. Monggo sareng-sareng dicari lagi, sip.
Bani Latif, Bani Muhammad, Kiai Ihsan, Kiai Nur Zahid berteman dengan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Abbas dan 5 orang kiai yang beber kloso tebu ireng. Kenapa makam Kiai Nur Zahid bersebelahan dengan Said Sulaiman Basyaiban, hubungan dengan Said Ali Asghar Basyaiban? Kenapa makam Buyut dari Mbah Nun satu komplek dengan Sunan Bonang? Hubungan dari Syekhona Abdul Latif, Syekhona Khalil dan hubungan dari Syekhona Abdul Latif, Khalil, Syekhona Khalil. Mbah Yai Mas'ud Pagerwojo. Ngapunten tulisan kula asak. Ini bagus ini, Mas ini ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kita bisa telusuri lagi ini siapa yang disebutkan oleh ini Mas pengembara ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita telusuri siapa beliau-beliau ini. Oke, terima kasih Mas. Balasannya apa ini? Oke, semoga ada yang berkenan beber lebih lengkap hal-hal yang Anda sebutkan di atas. Oke. Wah, menarik itu Kang. Saya juga baru tahu silsilahnya. Kalau ada yang saya lebih detail boleh di-share. Mas Jack Boomers. Jaka Andra, ini sering komen nih sampai paling. Mbah Nun dan Gus Dur itu sanadnya bahkan sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka nggak tahu siapa Cak Nun berarti anggota baru Nahdliyin tidak tahu apa-apa. Kemudian dari Sugiarto, moga sehat selalu dan panjang umur Mas. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai nih dulur-dulur Maya 37 menit. Semoga bermanfaat, semoga menambah seduluran kita. Ya, dan terakhir ini saya juga dulu pernah nulis buku tentang tasawuf Cak Nun ini. Tapi memang ya tidak saya sebarluaskan sih, hanya koleksi pribadi. Karena ya ekspresi saya ada ketertarikan dengan beliau. Dan juga ada harddisk yang menjadi saksi saksi bisu perjalanan saya bermakyah dulu waktu di Jogja ya. Jadi di Jogja dulu kan masih banyak internet itu, warnet. Jadi saya hampir setiap hari rutin itu download video-video YouTube karena dulu belum ada HP Android seperti sekarang nih. Pokoknya jam 12 malam, jam 1 malam itu saya cari warnet yang lancar wifi-nya. Sepi kan waktu itu kan kalau sudah jam-jam segitu. Aku tak download tiba sampai 70 giga itu ya. Makanya saya ya setengah hafal lah kalau apa yang pernah diucapkan oleh Cak Nun. Senang banget itu kalau sudah habis download di di harddisk itu terus iso diputer no laptop itu seperti mendapatkan sesuatu ngono kayak itu waktu saya di Jogja dulu seperti itu. Nggih ngoten nggih dulur-dulur, mugi-mugi panjenengan bahagia sehat dan kita doakan Mbah Nun mudah-mudahan Allah menjaganya, keluarganya menjaganya, Allah mengangkat derajat Cak Nun dan Allah selamatkan Cak Nun dari orang-orang yang hasud kepada ya amin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.